couldn't spend a dime and had the grandest time out of dancing with a Tennessee deer. The fellas there named Handy, and you could hear and why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam Gerbang Antar Dimensi bersama saya dan Mas Di. Tapi ini sangat-sangat spesial nih, sepanjang kisah Tanah Jawa ini Mas Di. Kita penelusuran bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda, dan kita ditemani juga dengan teman-teman dari Semarang, ini dari Pak Bu, dan ini paling spesial nih. Kita menelusuri bangunan Belanda, ditemani juga teman-teman dari negeri Belanda, yaitu Mbak Mela dan Mbak Eva. Maar ik spreek in het Indonesische taal, so Mbak Eva is the vertalen uit Nederlands to Indonesisch. Oke. Ja, the vertalen, to help me. Ya, jadi ini kita ada di Ungaran ya, sekarang di Semarang. Kita akan menelusuri bangunan peninggalan Belanda. Dan nanti dalam sesi ini akan dibagi dua. Jadi sesi pertama kita berempat tanpa Mas Di, dan nanti Mas Di akan nyusul karena Mas Di nanti akan menggambarkan entitas yang ada di sini gitu. Begitu Mas Di nanti? Aman ya. Mungkin tidak perlu berlama-lama, mungkin kita masuk habis ini, dan untuk cerita kisah ataupun sejarahnya nanti kita akan dipandu oleh Pak Bu di sini, dan saya dan Mbak Mela nanti akan merasakan tentunya residual energi apa yang ada di sini, dan nanti Mbak Eva pun juga akan merasakan hal yang sama. Dan dalam kesempatan kali ini, karena kita tentunya akan menggunakan beberapa bahasa ya, yaitu Belanda dan Indonesia, nanti Mbak Mela akan membantu untuk mentranslate ke Mbak Eva, ataupun Mbak Eva yang merasakan apa akan ditranslate dalam bahasa Indonesia. Begitu ya? Iya. Oke, mungkin kita masuk sekarang, tidak usah berlama-lama. Hayap naar de gebouw. Bu, tentang bangunan ini sedikit sejarah dan kisahnya seperti apa kalau boleh tahu? Ya, bangunan ini sudah berusia sekitar 100 tahun lebih. Ini dibangun di tahun 1916. Terus kemudian bisa dikatakan begini, 1916 itu dimulainya, selesai di tahun 1919. Seperti yang tertera tulisan ya di bawah balkon sebelah selatan 1916. Terus kemudian ada kalimat non sewu kalau tidak salah, Ende Spirit Nimmer 1919. Dan non sewu di sini dulu bisa dikatakan di sini ruang tamunya. Aulanya ya Pak ya, utama ya. Terus kemudian di sini adalah beranda depan. Ya, beranda depan yang sekarang ini ditutup, dijadikan musola dan tempat pertemuan. Dan ini sejarahnya sangat panjang sekali, Om Hau. Jadinya di sini juga dulu pernah dijadikan markas Laskar Hizbullah dari Solo, yang sengaja didatangkan ke Semarang guna mengawal pasukan sekutu. Dan nanti ada hubungannya dengan Nun Sewu, perang yang ada di Ambarawa. Seperti itu. Pertama ya Pak betul ya, di tahun sekali, 1948 ya. Ya, betul sekali seperti itu. Dan juga pada waktu masa pendudukan tentara Jepang, Nippon, ya, di sini pernah dijadikan untuk Nun Sewu menyekap para wanita yang mau dijadikan Jugun Yanfu saat itu. Dan juga di tahun 80 tempat ini pernah digunakan untuk asrama tentara Sidam Kodam 7 di Penogoro. Seperti itu. Iya, memang ketika masuk ke tempat ini yang pekat menurut saya ya, satu energi yang banyak perempuan yang berlarian Pak. Gitu. Banyak perempuan yang berlarian. Saya melihat ada pesta-pesta sake memang di aula ini, banyak pesta-pesta sake, kemudian ada perempuan yang nurut dengan beberapa serdadu Jepang, dan ada pun yang tidak menurut ya. Dan memang tidak jauh dari camp Sumowono juga yang ada di sana. Jadi ini tempat pertama untuk transit sebenarnya.
banyak sekali perempuan-perempuan muda yang ditampung di sini, kemudian dari tempat ini dikirimkan ke sana gitu untuk menjadi dipaksa waktu itu untuk menjadi pemuas nafsu serdadu Jepang. Karena di era Belanda menurut saya malah justru tempat ini masih hangat, masih santai gitu ya. Karena ini menjadi benar-benar kantor perkebunan dan untuk pengawasan dagang dan juga perkebunan pala yang ada di sana. Tapi ketika masuk Jepang, semua orang Belanda di sini diinternir juga, di-scrap juga, dan mereka dimintai informasi. Dan setelah tempat ini kosong, memang banyak perempuan yang ditahan. Jadi memang diturunkan dari truk di depan itu, digiring masuk sini dan ditaruh di kamar-kamar. Dan ada juga beberapa yang waktu itu harus melayani serdadu Jepang gitu secara paksa gitu. Dan ketika tahu di bawah di Semarang bahwa terjadi pertempuran, salah satunya 5 hari di Semarang waktu itu, tempat ini memang nggak dijaga, Pak. Jadi ada beberapa yang diska bisa melarikan diri, dan ada juga yang dengan kayak kain itu, Pak. Ini tingkat dilemparkan, kemudian lewat dari situ kayak buat pegangan untuk turun ke bawah. Yang saya rasakan itu sih, Mbak Mila. Iya, aku dari masuk langsung sesek, tapi seseknya kayak nahan nangis. Jadi di sini tuh kayak perempuan sih yang memang kebanyakan ya. Iya. Sedih kayak pengen nangis tapi nggak bisa, jadi ditelan aja rasa sedihnya gitu di sini. Tadi 19 berapa, Pak? Di tahun 19 dimulai di 1916 selesai di 1919. Oh, 1916 ya. Ya. Mbak Eva, this gebouw was geboren and it was gebouwd in 1916 tot en met 1919. Ja. Voor de eerste is gebruiken voor de kikker over this nutmeg plantage at de kantoor van de handelsmaatschappij. En wat weten we van die mensen die hier toen werkten? Waren dat, weten we iets van hoe zij waren? Waren ze goed voor hun mensen of niet? Apa yang diketahui soal tentang orang-orang yang tadinya kerja atau tinggal di sini? Mereka orang baikkah atau mereka bukan orang baik? Bisa dikatakan yang tinggal di sini itu sebagian juga ada yang pribumi yang tinggal di sini. Nah, bisa dikatakan menjaga perkantoran ini. Seperti itu. Bisa dikatakan orang baik. Dus er werkten ook wel Indonesische mensen hier die voor dit huis zorgden en ook waakten. Dus dan kan je wel zeggen dat dat wel goede mensen waren. Maar en de Nederlanders die hier werkten, waren dat slavendrijvers bij wijze van? Of? Orang Belanda yang tadinya kerja di sini, ini tuh orang-orang yang mungkin slave handle kah, atau mereka bisnis apa di sini? Ya, jadinya di sini itu adalah kan perkantoran ya. Bisa dikatakan di sini komoditinya adalah teh, kopi, pala, cengkeh seperti itu. It's alleen voor de handelskantoor, voor de koffie, nutmeg, teh en de andere plantage over dit gebouw. Maar in de mensen is de bedrijf hier in de kantoor is de mensen van de Nederlander. Maar nu in de Nederlander is niet de Nederlander, in de inlander in de het verleden de inlander. Zo is de bureau. Maar in de Japanse troep is de woman hier. Dat is niet hard te bijzonder in de hier. Ja, niet goed. Jadi semuanya berubah ketika Jepang masuk, Pak. Dus de Nederlanders waren op zich goede mensen hier. En op het moment dat de Japanners binnenkwamen, dat waren de slechte mensen, zeg maar. Ja, een heleboel mensen en de mensen in de internir op dit gebouw. Dat is de aura is niet goed, dat is een negatief aura. Ja, meisjes en vrouwen. Ja, meisjes en vrouwen. Dus kom uit Japans in de inlandse mensen en de Chinese in de minder Chinese en de minder Indo-Belanda in de Indo-Nederlands en de Nederlandse vrouwen mensen in de Hebben die vrouwen ooit iets verteld of weten we iets over die vrouwen, hoe hun tijd hier was?
toen ze geïnterneerd zaten? Apa yang diketahui tentang wanita-wanita yang saat itu ditempatin di sini? Apakah ada cerita dari mereka yang keluar? Ya, kalau satu ini sebenarnya untuk hari ini saya menghindari sekali untuk mediumisasi ya, tapi saya meminta beliau-beliau yang ada di sini untuk menceritakan. Jadi memang ada waktu itu memang Jepang itu mensweeping desa-desa yang ada di sekitaran Ungaran dan Semarang pada waktu itu. Dan memang mereka ada yang secara kasar dan secara halus. Tetapi yang secara halus mereka bilang nanti kalian akan kita pekerjakan di perkebunan. Gitu. Walaupun kemudian dijuruskan pada hal-hal berkaitan dengan prostitusi pada waktu itu. Dus de vrouwen die hier werkten, die werden eerst zeg maar, door de Japanners werd er gezegd dat ze eigenlijk voor de plantage zouden werken, maar uiteindelijk werden ze in de prostitutie gezet voor de mannen die hier werkten. Ja, maar in kolonial period ja, dit gebouw is very warm. Het is very bezig met de werken in dit gebouw. Met de werk, met de bezig. Maar alleen voor de kantorhandelsmaatschappij, de plantage in de omstreken over dit gebouw. Ya, ini jadi memang pertama di Kisah Tanah Jawa ya, dan kita ada rekan dari negeri Belanda yaitu Mbak Eva, dan di sini juga ada Mbak Mela ya, Mbak Meli ya, Mbak Mela ya. Soalnya ini kredit ya Mbak. Iya. Mbak Mela nanti juga datang dari negeri Belanda gitu, dan insya Allah jika nanti tim Kisah Tanah Jawa bisa berkunjung ke negeri Belanda, kita sudah nggak bingung akan ketemu dengan siapa dan berkunjung kemana gitu. Gitu. Nanti ini di sini aja ceritanya kan banyak nih Mbak Mela. Ini ada satu yang sudah ingin berkomunikasi sih habis ini ke Mbak Mela sebenarnya. Itu gadis Indo Belanda sih, yang ada kaitannya sama internir itu gitu. Ini mungkin Mas Di yang sudah akan menggambar-gambar, mungkin akan cari satu tempat yang nyaman. Ini di mana? Karena juga banyak entitas yang ingin berkomunikasi dan ingin divisualkan. Nanti Om Ho ini ya sama teman-teman gesternya, kita ketemu di atas akhir-akhir aja. Ya, hati-hati di jalan. Dadah Eva, dadah Mela. Isi ya? Nggih, monggo. Jadi memang akhir-akhir ini agak berbeda. Kadang saya membutuhkan satu dalam tanda kutip ruang khusus atau kondisi khusus untuk menyelesaikan gambar on the spot seperti itu. Jika ditanya alasannya kenapa, sebenarnya sederhananya mengikuti intuisi seperti itu. Cuman ketika saya coba sharing dengan beberapa teman-teman pegiat spiritual, ada cerita seperti ini. Katanya ketika kita sering melakukan experience yang berkaitan dengan hal-hal metafisik, entah itu penelusuran atau mediumisasi atau menggambar sosok seperti itu, kita semacam punya portofolio di dimensi sedang seperti itu. Makin sering dilakukan, jadi banyak yang tahu itu jadi lebih banyak, sehingga ketika kita hendak melakukan hal-hal yang serupa itu terdeteksi lebih dulu, sehingga kadang entitas-entitas yang serupa itu kemudian berkumpul lebih banyak, sehingga ketika kondisi sedang ingin fokus itu bisa jadi sebuah gangguan, sehingga kadang saya sama Om Ho punya ruang masing-masing seperti itu untuk fokus kepada apa yang dikerjakan. Mungkin Om Ho dengan cerita, saya dengan gambar. Mbak Eva, heb je andere vragen over dit gebouw naar Pak Bu of naar mij? Ik en Mela? Mbak Mela? Ik ben wel benieuwd van of goed of slecht. Dat zijn een beetje te grote woorden. Maar hoe werden die Nederlanders gezien die hier toen werkten? Want dat waren wel dan de inlanders die het zware werk moesten doen. En zij gingen hier toch de buit binnenhalen. Ja. Van hoe voelden mensen zich daar toen over? En nu misschien? Ik ben benieuwd ook naar Papu's ideeën daarover. Jadi Mbak Eva ini dia penasaran
walaupun orang Belanda ini dibilang orang baik, tapi di mata orang Indonesia itu orang Belanda tuh dilihatnya gimana? Secara kan orang Indonesia kan yang dipekerjakan, maaf ya, di sini itu tetap walaupun orang Belanda yang nggak ngapa-ngapain yang kejam tetap dilihat baik kah atau gimana? Ya sebenarnya ini mohon maaf ya, Nun Sewu, pada waktu kolonial Belanda, pada waktu gedung ini menjadi Nun Sewu kantor perniagaan, memang bisa dikatakan tidak ada suatu perlawanan atau tidak ada seperti itu. Bisa dikatakan adanya jalinan komunikasi yang sangat bagus kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Om Hao bisa menjelaskan mungkin melalui flashbacknya Pak. Iya. Ini nanti sedikit ya Mbak, saya ini memang persis seperti yang disampaikan Pak Bu. Jadi komunikasinya bagus waktu itu antara orang pribumi dengan orang Belanda, dan yang bekerja di sini memang untuk orang Bumi Putra waktu itu terbagi menjadi dua, jadi tenaga terampil dan juga tenaga pesuruh. Jadi ada dua. Tenaga terampil ini tentunya orang Belanda yang bagus dalam berbahasa Belanda dan juga tahu tentang administrasi pada waktu itu, dan mereka bekerja hampir sama, hampir setara, tapi memang ada kasta waktu itu terlihat gitu. Dan ada juga yang mereka bekerja secara kasar. Nah, ketika masuk ke dalam lingkungan Belanda sendiri sebenarnya satu kebanggaan pada waktu itu, karena mereka memiliki satu pekerjaan tetap, mereka juga memiliki satu strata yang kemudian naik ya, daripada menjadi buruh di perkebunan, dan perlakuannya tentunya sama dengan yang ada sekarang gitu. Jadi plus minus sih, tidak ada satu perlakuan yang disiksa apa itu nggak ada gitu, karena tetap mereka bekerja, mereka mendapatkan upah dan kebutuhan hidup yang layak. Tetapi memang akan ada jarak di situ gitu, karena dengan orang Eropa dengan orang pribumi tentunya harus ada jarak gitu. Jadi dibatasi lah Mbak, nggak boleh terlalu dekat itu juga ya. Tapi tetap banyak juga kok, maaf ya, orang-orang kita yang kemudian ingin dekat itu banyak kok waktu itu, dimanfaatkan untuk hal itu gitu. Termasuk saya dari beberapa artikel ya, ketika membaca tentang perkebunan itu, memang upah yang diberikan tuh seadanya dan kecil gitu, dan bahkan ada beberapa yang dari hasil perkebunan itu tidak sampai ke orang-orang bawah. Jadi memang marak sih kegiatan-kegiatan potong-potong gitu, justru malah dari administrasi lokal. Karena distorkannya masuk ke sini gitu. Jadi orang Belanda terima beres saja waktu itu gitu. Gitu. Justru malah yang banyak korupsi orang-orang kita ya. Iya. Dan maaf ya, satu lagi penjilat banyak. Oh gitu ya. Iya. Penjilat Tuan Menir tuh banyak banget di sini. Ini malu nggak ini kita ceritain? Itu sih. Dus in het kort eigenlijk, tussen de Indonesiërs en de Nederlanders was er eigenlijk gewoon goede communicatie. Ja, goede communicatie. Gewoon goede communicatie, alleen soms dan een beetje vastspeling van de Indonesische kant. Bijvoorbeeld salaris bijvoorbeeld, dat er daar een beetje vies mee wordt gespeeld. Want de Nederlanders die ontvangen het dan al gewoon netto. Maar daar uit het netto is dan eigenlijk niet netto, daar wordt er een beetje vast mee gespeeld. Maar in het algemeen was er gewoon goede communicatie. Ja, is er goed communicatie? Ja. Maar het is niet meer. In de inlands en de inlander met de Nederlandse, de administratie is goed, maar in dezelfde inlander is niet goed. Zo is die slecht over de Indonesiërs in het verleden. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Dat laatste? Zeg maar tussen de Indonesiërs zelf is het juist niet zo goed. Niet zo goed, is het slecht? Ja, slecht. Dat ze daar vast mee spelen qua geld, qua dat ze een upgrade proberen te krijgen in hun status of zo via de Nederlanders of dan weer niet. Dus, Beetje hoge status. Ja. Beetje hoge status. Dan ini juga satu sih, nanti sebelum kita naik ke atas ya, di era itu juga banyak sekali atau rawan sekali pergundikan Pak. Gitu. Jadi banyak menir-menir Belanda waktu itu yang ketika jalan-jalan ke perkebunan, banyak pekerja perkebunan perempuan dengan paras menarik ya, akhirnya itu diperistri. Tapi tidak sah. Jadi ketika mereka melahirkan anak-anak Indo, waktu itu anak Indo itu memiliki satu problematika ya. Ketika saya di kalangan orang Belanda, itu kita nggak 100% dasar Belanda, jadi ditolak sama orang Belanda. Ketika di daerah pribumi waktu itu
mereka Mama pun juga. bilang ya kamu tuh nggak asli Belanda. orang kita, jadi mereka ngambang dan terutama mereka tidak diakui secara hukum gitu. Jadi hanya beberapa yang ketika papanya pulang ke negeri Belanda itu pasti dibawa, jadi harus ditinggalkan dengan ibunya yang ada di Indonesia gitu. Jadi untuk naikkan status waktu itu banyak sekali juga yang mereka ya kayak sekarang mungkin cewek ani-ani gitu loh, Kak, nyari kayak sugar daddy gitu dengan para ini dengan apa para mener-mener Belanda yang waktu itu datang ke sini ditugaskan tapi dia sendirian gitu. Jadi marak sekali pergundikan itu juga marak waktu itu. Istri-istri simpenan. Iya. Iya, Pak. Sehingga di era-era ini kemudian juga marak ilmu-ilmu gaib ya yang berkaitan dengan pelet untuk memikat tuan-tuan Belanda waktu itu. Itu sih Mbak, dapat satu cerita itu lagi sih. Om Hao, aku mau nanya soalnya ini menarik. Om Hao kan tadi sebut anak Indo. Iya, iya. Berarti dari zaman dulu tuh ada sebutan spesifik untuk anak-anak yang blasteran dong? Iya, iya. Jadi Indo itu blasteran. Iya, Kalau Indo Indonesia atau Indonesia baru yang full Indonesia. Iya, iya. Indo Belanda itu memang sudah terkenal zaman dulu gitu, dan waktu itu satu mereka yang sulit ya mendapatkan pengakuan gitu. Di pribumi ditakuti, tapi di Belanda ditolak. Ditolak. Iya. Wow. Karena kamu cuma anak ini simpenan gundik gitu katanya gitu. Itu sih. Sedih. Kasihan. Iya, jadi memang ini satu sebelum nanti kita berpindah ya. Jadi memang waktu itu yang dirasakan ini hangat ya suasananya ketika Jepang masuk itu semua berubah dan situasinya kemudian menjadi seperti neraka di tempat ini Pak, dan ini membawa satu energi negatif. Dan saya juga mendapatkan satu pandangan entah ini benar atau salah ya, berkaitan dengan 65 juga dipakai untuk hal seperti itu. Ini yang nanti akan kita lihat di atas. Nah, jadinya memang ada banyak dengan itu, cuma di belakang menurut saya, di belakang, di perkebunan ya. Di belakang ini, seperti itu. Ya, mungkin habis ini Pak Bu ini yang memandu kita untuk ke ruang berikutnya. Monggo. Atau ke ruang atas, nanti kita atas ikut saja. Ya, Ya, itu ya. ja, we gaan naar boven. Naar boven. Ja, het is genoeg in de aula. Monggo gitu. Nih, Langsung nih, aja kita menuju ke atas ya. Monggo, Iya. monggo. Apa ya, teknis ini kita gunakan beberapa kali saat penelusuran agar apa yang digambar ini sesuai dengan apa yang kita rasakan, tidak banyak distraknya. Kemudian katanya nih beberapa entitas residual energi suka tumpang tindih dengan beberapa entitas yang seakan-akan mirip tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Kita hanya ingin lebih mendetailkan karya kita agar ini tidak hanya sekedar, bagi saya ya, tidak hanya sekedar menggambar-gambar saja sedapatnya, tetapi rasa, kemudian informasi dan intuisi itu semua selaras. Ada satu memang perempuan Belanda yang konon ceritanya menguasai tempat ini. Itu memang dulu sering menggunakan tempat ini untuk jalan gitu. Maksudnya sering terlihat ketika ini masih aktif pun sering terlihat. Tetapi tempat ini memang pernah menelan korban ya, korban jatuh. Waktu itu mengalami satu kecelakaan, jatuh dari tangga. Yang pertama memang ada satu perempuan Belanda yang pernah terjatuh. Jadi secara tidak sengaja terjatuh, ada satu kecelakaan. Hal ini terulang ketika Jepang masuk, ada beberapa perempuan yang mencoba kabur juga terjatuh dan meninggal di sini. Dan juga yang apa ya, yang terpojok ya. Waktu itu beberapa orang-orang Jepang juga ketika didatangi pejuang-pejuang kita pun juga sempat terpojok di belakangnya jenengan itu. Tapi saya memang melihat satu perempuan yang terjatuh di sini dengan gaun panjang sih. Gitu. Jadi memang ada satu cekcok klasik ya waktu itu, cekcok klasik. Boleh dibilang dia cekcok dengan sesama orang Belanda, sama-sama perempuan, tentang masalah tuduh-tuduhan waktu itu. Tuduh-tuduhan tentang seperti data accounting sih gitu. Yang sering disebut dengan Noni siapa Pak? Berti. Ya. Gitu. Untuk yang kita gambar malam hari ini, saya mendapatkan satu sosok yang sudah selesai digambarkan sketsanya. Ada sosok perempuan yang kalau
kita lihat tampilannya, ini kayak seorang perempuan Belanda dengan rambut yang bergelombang, warnanya agak-agak blonde gitu. Kemudian dia menggunakan gaun zaman dulu dengan warna-warna krem-krem seperti itu. Nah, uniknya di sini dia membawa seikat bunga. Saya kurang tahu ini bunga apa. Kayak bunga-bunga tulip atau bunga-bunga yang hidup di masa itu, sama beberapa helai daun. Kalau dilihat raut mukanya, ini bukan raut muka yang gembira. Dia sendu, sedih, dan orang-orang sekitar menyebut sosok yang seperti ini, sosok noni yang ada di sini, dengan nama Berti, kayak gitu. Jadinya Berti itu menjadi ikon di sini, di tempat ini ya. Betul. Ya, tetapi memang waktu ini ditempati oleh internir Jepang itu sering nongol, dan ini yang kadang juga membantu untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang sekap di sini. Gitu. Bisa dikatakan entitas astral ini positif gitu ya? Iya, sebenarnya positif. Namun berbeda dengan yang di depan. Yang di depan itu sebenarnya satu copy paste ya dari satu entitas kuntilanak yang ada di pohon beringin. Beringin depan. Jadi mengcopy paste-nya ini sosok Berti. Yang lebih menyeramkan itu Mbak Mila. Iya. Gitu. Yang Mbak Mila tangkap apa di sini? Aku yang nangkepnya dari tadi yang di balkon sih. Iya. Yang ingin eksis banget kalau itu. Iya. Di sini Berti KW, kalau asli kalau sana Berti KW. Iya. Di situ bedanya. Iya. Ging dit over de dames die hier zijn vastgehouden? Over de ongelukken die hier zijn gebeurd. Ya. Jadi Mbak Eva tadi nanya ini tadi kita habis ceritain tentang kejadian-kejadian yang terjadi kepada wanita-wanita di sini apa enggak? Terus aku jelasin enggak, ini habis ngejelasin kecelakaan yang dialami oleh wanita-wanita yang sempat tinggal di sini. Dus er was hier een vrouw die hier gevallen is, overleden ook. Niet één, maar een paar zelfs. Ja. Ik wil terugblik naar het verleden. Dat is ongelukkig wat de meeste. Dat is de naam is genoemd is de Berti. Berti. Berti is het Nederlandse vrouw. Ja. Die is hier van de trap gevallen. Ja, teruggevallen. En ongelukkig in hier. Dat is veel over de boven naar het beneden. Ya. Jadi sosok Berti itu adalah yang dominan ya Om Hal? Iya, dominan yang menguasai dan paling menunjukkan kejadian dia di saat dia mau meninggal lah ya. Iya. Nah, Berti yang versi gambaran saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan persepsi orang. Konon katanya orang-orang menilai Berti ini sosok yang suka penampakan diri, kemudian dia galak seperti itu. Nah, bagi saya ini bukan galak, tetapi dia punya perasaan yang sensitif seperti itu, sensian, sehingga kadang orang salah mengartikan. Kemudian sekelebat informasi yang kami dapat ketika tadi kami menggambar masalah sensi ini, perasaan yang terlalu sensitif ini mudah menyulut sebuah pertengkaran atau percekcokan. Nah, konon cerita Berti ini juga akhirnya meninggal di lokasi sekitar sini yang sebelumnya didahului dengan cekcok atau pertengkaran seperti itu. Entah saya tidak berani menyebutkan dia didorong atau terdorong atau kepleset, saya nggak berani. Cuman saya merasa ada percekcokan, ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang masih menjadi masalah sampai akhirnya beliau meninggal seperti itu. Tapi residualnya tertinggal. Residualnya ya. Iya, karena waktu itu memang ada satu kasus percintaan sih Mbak antara Berti dengan temannya, sama-sama pekerja yang ada di lantai atas. Si ininya itu memang sudah menjalin asmara, mereka masih anak-anak muda sebenarnya, masih usia 25, 23 gitu. Ada satu yang jealous nih, cemburu. Temannya Berti juga. Karena ngincar yang Belanda ini, sama-sama Belanda tiga-tiganya. Terus suatu ketika data-data yang dipersiapkan Berti itu dimanipulasi.
ketika menghadap ke atasan kok ini datanya kesannya seolah-olah hilang gitu. Akhirnya ini kok sering-sering gitu loh Mbak. Akhirnya terjadi cekcok dan ternyata temannya itu yang memanipulasi sehingga membuat fitnah. Tujuan fitnahnya agar dipecat Pak sebenarnya. Ya, ketika itu sudah dicekcok namanya sama-sama perempuan kan nggak bisa diselesaikan maksudnya dengan nanti dulu atau keluar aja. Jadi dengan suara. Jadi di sini dorong-dorongan. Gitu. Dan tidak tahu kenapa nih Om, saya di sini tuh dari tadi mau masuk tangga itu saya tuh panas semua. Iya, Berat aku juga berat banget. Iya ini jadi kalau memang ada beberapa entitas yang dari tadi mengawasi kita tapi ini berbeda ya. Jadi memang yang ada di pojok itu tingginya melebihi ini dan itu bertanduk. Bisa dikatakan Mr. G gitu. Iya. Dan itu ketika kita masuk dia kurang begitu suka. Ya, karena banyak lampu katanya. Itu sih Mbak. Iya. Yang caper itu sih yang di balkon Iya, dari tadi. Dari aku di luar juga. Yeah. It's the Bertie is the first skill in the trap of in the balcon. It's the first skill. Maar in the balcon, de naam is de kuntilanak. Ja. Dus een tweeling, maar het is niet Bertie. Ja, de tweeling is niet. Het doet alsof. Oh, maar er zit om half volt iemand op het balkon. Ja. Ja. Op de balkon is niet Bertie. Oké. Dat is kuntilanak out van de waringinboom. Ja. Itu grote waringinboom. Ja. Dat is de aura is niet goed ya. Ja. En wat deed Bertie hier? Waarom was zij hier? Weet u dat? Dit is de arbeider of de employer. Ze werkte ook Ze hier. werken op hier. Als in dit kantor is de handelsmaatschappij. Dat is accounting. Als accounting. Oh, accountants. Ja. Oh, dus er werkten mannen en vrouwen. Ja. Dat is tegen met de andere persoonlijk in dit kantor. Ja, is over de loof. Ja. Zo is de oude boven naar de beneden gevallen. Ongelukkig. Berarti di sini sebagai kayak accountant ya kerjanya ya Om? Iya, jadi dia employee kan. Ini pekerjaannya sih. Cukup tinggi ya statusnya Iya, sebenarnya. karena hanya khusus orang Belanda yang di atas Mbak. Oh. Berbeda sama sini, jadi pribumi hanya tertentu yang mereka memiliki akses seperti Demang waktu itu, atau Mandor, atau apa yang boleh naik untuk laporan. Tapi kebanyakan mereka hanya stop sampai sini, sampai tangga ini. Jadi ketika sini itu udah steril. This trappen is special for the Netherlands. Nog niet for the Netherlands. Alleen de inlander, niet te komen. Niet meer. Die mogen niet op de trap. Ja, Oh, alleen de Nederlanders mogen op de trap. Het is de hoop op de stop in de binnentrap. Dus een segregatie tussen... Ja. Tussen alleen voor de Nederlands of Nederlandse. Ya, Nederlander. Wow, sedih sih. Jadi orang Indonesia di situ doang. Kalau udah tangga ke atas itu khusus orang Belanda. Ja. En de hoge situatie, dat is de Demang op de opzichter van de Irlander. Opzichter, ja, op de Mandor, opzichter. Kunnen de trap. Is de commissaris. Dus hier was een hele verdieping. Ja. En daar kwamen dan alleen de Nederlandse... Ja. Tweede verdieping alleen voor de Nederlander. Mungkin Pak Bu kita lanjut lagi. Kita lanjut ya ke atas ya, monggo. Ya. Kita lanjut Nanti ke atas. kalau Mbak Mila atau Pak Bu ingin bercerita dimanapun ingin berhenti saja. Gitu ya. Ya. Monggo, silakan. Oke. Di sini terkadang sosok entitas yang bernama Bertie itu muncul. Ya. Di sini ini. Jujur ini fokus aku keseretnya ke sana terus. Iya, yang ke sana kan? Iya. Sebelum nanti kita coba ke sana sih. Yang cosplay Bertie. Nah, beberapa sosok Belanda ya khususnya ya yang kita temui pada saat penelusuran atau di luar itu kadang residual energinya ini masih suka berputar sehingga masih bisa diakses dalam tanda kutip atau bahkan dia memang sengaja memberikan eksistensinya atau menampakkan diri atau bisa suara atau yang lain-lain karena ada beberapa hal yang dalam tanda kutip belum tuntas. Mondar-mandir terus nggak sih? Iya benar. Kayak caper gitu. Iya, terbang ke sini sih.